Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi kami kali ini yang mengangkat perancangan sistem, yaitu sistem pengaduan anonim. Video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah, yaitu mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi. Sebelumnya, kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Rehyan Azril Liputo, beserta teman saya, yaitu Sugianto Persetio. Sebelumnya teman-teman sudah ketahui apa sih itu SIPAN? Nah, SIPAN ini adalah sistem pengaduan anonim, yaitu sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau masukan secara aman tanpa mengungkapkan identitas pribadi. Setiap pengaduan dapat ditampilkan dan diakses oleh publik dengan identitas pelapor yang disamarkan sebagai anonim, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, sekaligus tetap menjamin kerahasiaan dan perlindungan data pelapor. Nah, SIPAN ini terdiri dari pengguna dan admin. Nah, pengguna ini merupakan pihak yang menyampaikan pengaduan, keluhan, atau masukan melalui sistem secara anonim. Pengguna dapat melihat pengaduan yang ditampilkan secara publik tanpa menampilkan identitas pribadi. Yang intinya, pengguna ini bersifat privasi. Kemudian ada admin. Nah, admin ini bertugas mengelola sistem pengaduan, memverifikasi laporan yang masuk, memantau status pengaduan, serta menindaklanjuti laporan untuk memastikan sistem berjalan dengan tertib, aman, dan transparan. Nah, masalah yang terjadi, yang pertama adalah pengguna takut melapor karena identitas dapat diketahui. Kemudian yang kedua adalah pengaduan tidak terkelola dengan baik dan sulit dipantau. Yang ketiga, kurangnya transparansi terhadap laporan yang masuk. Sedangkan solusi yang diterapkan adalah yang pertama, yaitu menyediakan sistem pengaduan anonim untuk melindungi identitas pengguna. Kemudian yang kedua adalah mengelola pengaduan secara terpusat oleh admin. Yang ketiga adalah menampilkan pengaduan kepada publik dengan nama anonim untuk meningkatkan transparansi. Oke, selanjutnya ini merupakan Entity Relationship Diagram atau kita lebih kenal dengan ERD. Nah, ERD ini ada beberapa tabel. Di sini ada 4 tabel, yaitu ada pengguna, petugas, tanggapan, dan juga pengaduan. Nah, untuk atributnya pengguna sendiri itu ada ID pengguna, nama pengguna, username, password, nomor telepon, jenis kelamin. Dan untuk pengaduan itu ada ID pengaduan, ID pengguna, ID petugas, isi laporan, dokumentasi, waktu pembuatan, dan juga status. Nah, setelah itu untuk petugas sendiri itu ada ID petugas, nama petugas, username, password, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan untuk tanggapannya sendiri itu ada ID tanggapan, ID pengaduan, ID petugas, dan keterangan, waktu tanggapan, dan juga status. Nah, untuk pengguna dan pengaduan itu merupakan one to many, di mana itu satu pengguna dia bisa membuat banyak pengaduan, dan untuk pengaduan ke tanggapan itu dia juga one to many, di mana satu pengaduan itu bisa memiliki banyak tanggapan. Kemudian untuk petugas dan tanggapan itu dia adalah one to many juga, yang dimana satu petugas bisa membuat banyak tanggapan. Dan selanjutnya yaitu ada petugas ke pengaduan, yaitu dimana dia opsional, dimana petugas dia bisa melakukan melihat atau melakukan pengaduan juga. Jadi seperti itu. Oke, baik, untuk mock-up-nya itu yang ini merupakan data pengaduan publik yang bisa dilihat oleh pengguna yang tanpa perlu login, yang dimana di sini ada nomor, tanggal, pelapor, isi laporan, lokasi, dan juga status. Ada namanya seperti pelapor di sini dan sudah dibilang seperti teman sebelumnya, yaitu dengan nama anonim. Nah, kemudian setelah itu di sini ada tampilan login, yang dimana di sini pilih peran. Nah, untuk pilih perannya itu ada 2 ya teman-teman. Di situ ada admin dan juga pengguna. Nah, kita sebelum itu kita meranjak ke tampilan pengguna terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan penggunanya itu terdiri dari dashboard,
pembuat laporan dan juga riwayat laporan. Dimana untuk dashboardnya sendiri di sini ada laporan diterima, ada laporan ditolak dan juga laporan total laporan. Nah, setelah itu di sini ada prom pengaduan, di mana di sini ada waktu pengaduan, nama lengkap, nomor telepon, alamat, isi laporan dan juga unggah dokumentasi. Setelah itu, setelah kita kirim, dia akan masuk ke riwayat pengaduan, yang dimana ini merupakan tampilan riwayat pengaduan masing-masing user. Nah, setelah itu di situ ada tanggapan pengguna, yang dimana di sini merupakan proses yang akan dilakukan oleh admin. Namun di sini admin belum membalas karena di sini tertulis masih menunggu respon. Nah, kemudian kita masuk ke halaman admin. Nah, ini merupakan tampilan halaman admin yang terdiri dari dashboard dan juga riwayat laporan. Nah, untuk riwayat laporan itu ini merupakan laporan dari keseluruhan pengguna-pengguna yang melapor. Nah, di sini ada nomor, tanggal, nama pelapor, alamat, isi laporan, bukti, status dan juga aksi. Nah, aksi di sini ada terima, tolak, hapus dan juga menanggapi. Nah, ketika klik ditambah, maka kita akan diberi detail laporan dari masing-masing pengguna yang kita akan tanggapi. Ketika kita isi beri tanggapan, maka nanti akan muncul di detail laporan seperti ini. Seperti sandal saya hilang gitu. Ini dia akan merespon dari sini, dari riwayat pertanggapan. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, jadi untuk rancangan sistemnya, pengaduan sistem anonim ini kami menggunakan Notion untuk manajemen tugasnya. Nah, di sini ada breakdown pekerjaan, ada penanggung jawab dari mulai, selesai, durasinya dan dependensi atau ketergantungannya. Nah, untuk Gantt chartnya itu jadi seperti ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini merupakan rancangan yang kami buat, yaitu Gantt chart. Nah, untuk pertamanya itu kita mulai dari tanggal 1, yaitu melakukan analisis kebutuhan sistem, dan tanggal 4 itu melakukan penyusunan dan spesifikasi kebutuhan, dan pada tanggal 6 itu melakukan perancangan alur sistem dan use case, dan tanggal 8 itu melakukan desain UI UX dan desain database. Nah, kemudian pada tanggal 10 itu melakukan implementasi backend, dan tanggal 12 itu melakukan implementasi front end. Kemudian setelah kita implementasikan front end, kita integrasikan front end dengan back endnya pada tanggal 17. Kemudian pada tanggal 20 melakukan pengujian sistem, dan pada tanggal 23 itu melakukan perbaikan dan penyempurnaan, dan tanggal 25 terakhir itu melakukan dokumentasi dan deployment proyek. Nah, berikut adalah jadi seperti itu Gantt chart dari kami. Oke, baik, kita masuk di kesimpulan. Jadi SIPAN atau Sistem Informasi Pengaduan Anonim adalah solusi web based sheet yang dikembangkan untuk membangun kepercayaan pengguna dalam melaporkan insiden sensitif. Inti dari sistem ini adalah anonimitas terkontrol, di mana kerahasiaan identitas pelapor terjamin penuh, sementara data identitas dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh admin berwenang untuk tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Itu saja video presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.